Adik-adik, setelah kita selama 2 minggu belajar dari yang pertama, dari anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan, yang kedua dari Yusuf tentang mimpi-mimpinya, bagaimana ia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Adik-adik mungkin bertanya-tanya, wah kak, aku pengen banget nih jadi orang-orang kayak mereka. Aku pengen jadi kayak si anak yang mampu memberikan 5 roti dan 2 ikan, yang mampu berdampak pada orang banyak. Aku pengen bisa seperti Yusuf, yang meskipun dia bungsu tapi dia berarti bagi kakak-kakaknya di kemudian hari, bagi keluarganya, bagi banyak orang di Mesir dan sekitarnya. Nah, pada minggu ini kita akan belajar dari salah satu orang lagi nih, seorang tokoh muda di usia 8 tahun udah jadi raja, dan kemudian dia melakukan hal-hal yang bahkan tidak dilakukan oleh raja-raja yang sebelum dia, seperti ayah atau kakeknya. Sudah sangat lama sejak dia melakukan hal yang menjadi perubahan besar di kerajaan Yehuda pada waktu itu. Siapa dia? Yuk, kita sama-sama memperhatikan pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Adik-adik, mari kita bersama membuka dari 2 Raja-Raja 23 ayat 21 sampai 23. Sambil kita tetap membaca firman, membiarkan kitab Alkitab kita terbuka, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh bersyukur Bapa atas berkat-Mu. Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama belajar firman-Mu pada pagi hari ini Bapa, bersama Kak Steven. Tolong Engkau berkati Bapa agar kami boleh belajar firman-Mu dengan baik, kami boleh membawa dampak baik bagi orang-orang di sekitar kami. Menyerahkan kepadamu Kak Steven yang akan membawakan firman, kiranya Kau boleh sertai agar setiap firman yang ditaburkan itu yang berasal daripadamu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak bacain ya. 2 Raja-Raja 23 ayat 21 sampai 23. Begini firman Tuhan. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Oke, sekian pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan yang melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Adik-adik, hari ini kita bersama-sama mengenal sosok Yosia. Yosia ini secara garis besar kakak ceritakan kisahnya. Yosia adalah anak dari Amon, raja dari kerajaan Yehuda, itu berarti Israel bagian selatan ya. Nah, berbeda dengan ayahnya,
Yosia melakukan apa yang baik di mata Tuhan, yang kalau adik-adik lihat bahkan perayaan Paskahnya tidak pernah seperti yang dilakukan oleh Yosia. Pada zaman itu, pada zaman ayahnya sebelum pemerintahan dia, itu banyak bukit-bukit penyembahan, banyak bukit-bukit berhala, banyak bukit-bukit Baal dan kuil-kuil penyembahan bagi dewa-dewa. Nah, Yosia dalam keadaan seperti itu naik dan diangkat menjadi raja setelah ayahnya Amon dibunuh oleh para pegawai-pegawainya pada usianya yang seperti kakak bilang tadi di awal video, 8 tahun. Adik-adik bayangin, usia 8 tahun Yosia sudah menjadi raja. Pada tahun pemerintahan yang ke-8, Yosia mulai mencari pada tahun pemerintahan yang ke-8, Yosia mulai mencari Allah, sama seperti Allah yang dipercaya dan disembah oleh bapak leluhurnya, yaitu Raja Daud. Nah, tahun yang ke-8 berarti dia umur yang ke-16, dia mulai mencari Tuhan. Pada tahun pemerintahannya yang ke-12, ia mulai merobohkan kuil-kuil penyembahan berhala, gunung-gunung penyembahan, dan itu menjadi salah satu gebrakan awalnya. Dan di tahun ke-18 yang ada di perikop yang kita baca ini, dia menemukan gunungan Taurat ketika terjadi pembaruan dilakukan Yosia terhadap bait Allah. Dia menemukan kitab Taurat dan di situ dia juga merayakan Paskah. Nah, adik-adik, coba adik-adik perhatikan si sosok Yosia ini. Yosia dikelilingi oleh banyak pengaruh-pengaruh yang tidak baik pada waktu dia menjadi raja. Pengaruh-pengaruh itu terjadi waktu Yosia belum menjadi raja. Adik-adik bisa bayangkan, dia baru menjadi raja, sekitarnya tidak baik, tapi di situ dia mencari Tuhan. Mulai dari tahun umurnya ke-8, di umurnya ke-16 tahun. Ya, adik-adik bentar lagi akan menuju ke masa itu, menuju ke umur 16 tahun. Dan di umurnya yang ke-20 tahun umurnya ke-12, dia mulai melakukan pergerakan reformasi. Dia mulai melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang dia temukan dan dia ketahui berdasarkan Allah dari nenek moyangnya, yaitu Tuhan kita. Nah, adik-adik mungkin bertanya-tanya, kok bisa ya dia berani ya melakukan itu? Nah, pada waktu itu adik-adik mungkin bisa berkaca kembali ke tahun pemerintahannya yang ke-8 tadi. Dia di tengah kondisinya yang dikelilingi pengaruh tidak baik dari zaman pemerintahan ayahnya. Bahkan dia diangkat menjadi raja di awal dengan tragedi ya, di mana ayahnya itu dibunuh. Tapi dia ketika dia mencari Tuhan, ketika dia menemukan kebenaran, maka dia dapat melakukan apa yang benar. Dia dapat melakukan pembaruan terhadap hal-hal di sekitarnya. Adik-adik bisa bayangin, itu bukan hal yang mudah loh. Ketika banyak dewa-dewa, ketika ada dewa-dewa itu disembah, otomatis nggak cuma dewanya dan patungnya aja,
banyak kuil-kuil yang dibangun di seluruh negeri, banyak imam-imam yang memimpin penyembahan terhadap dewa-dewa tersebut. Adik-adik bisa bayangin musuhnya itu ada berapa banyak. Adik-adik bisa bayangin berapa orang yang sangat tidak suka kepada si Raja Yosia ini. Tapi di tengah hal-hal yang seperti itu, di tengah banyak tantangan, dia berani melakukan pembaruan yang luar biasa bagi bangsa Yehuda pada saat itu. Penekanannya ada di pembaruan, adik-adik. Itu bukan hal yang mudah. Sekali lagi bukan hal yang mudah. Banyak tantangan di sekitarnya, banyak halangan, banyak hal yang menjadi penghambat dia. Tetapi ketika dia akhirnya menemukan kebenaran, maka dia memiliki keberanian untuk melakukan itu. Dia bisa menjadi good influencer. Kalau adik-adik mungkin di Instagram banyak ketemu influencer-influencer, banyak ketemu selebgram yang menarik nih buat adik-adik. Mungkin adik-adik ketemu si Om Deddy, yang ada juga sebutnya Om Botak itu, Deddy Corbuzier, pesulap. Atau adik-adik mungkin ketemu si Dodit yang di acara suci. Atau adik-adik ketemu sama influencer-influencer lain. Mungkin adik-adik ketika ngeliat video, ih hebat ya dia ya, dia bisa ya membuat adik-adik merasakan, ih pengen lo jadi seperti dia. Nah sebenarnya adik-adik ada satu influencer yang bisa kita sama-sama tiru pada firman kita di pagi hari ini, yaitu Yosia. Kita bisa nih bahkan tahu kisah hidupnya dan kita bisa melihat dan membedah, oh ternyata Yosia sebelum dia melakukan pembaruan keluar, sebelum dia membawa pengaruh baik bagi orang-orang sekitarnya, dia melakukan pembaruan ke dirinya sendiri. Tadi di tahun pemerintahan ke-8 dia mulai mencari Allah sama seperti Allah yang dicari oleh nenek moyangnya dan disembah oleh nenek moyangnya, yaitu Allah Daud, dalam hal ini Tuhan kita. Nah sekarang coba adik-adik refleksi ke diri adik-adik masing-masing. Kira-kira apa ya yang menjadi hal yang dapat diperbarui dalam kehidupan adik-adik? Kira-kira hal apa ya yang bisa adik-adik lakukan supaya adik-adik dapat memberikan pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar adik-adik? Adik-adik merasa di sekitar adik-adik, kayak gini kak, si ini nggak baik kak, dia ngajakin aku bolos mulu, si Budi ini nggak baik pak, nggak baik kak, si Budi ini sering ngajakin aku nggak usah belajar, nyontek aja. Nah adik-adik coba adik-adik refleksi, pengaruh apa sih yang membawa pengaruh yang adik-adik lihat, oh buruk nih kak. Nah itu mempengaruhi adik-adik gak sih? Sebelum adik-adik merasa menggebu-gebu ingin seperti Yusuf, seperti si anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan, seperti sang raja muda Yosia, adik-adik coba refleksi ke dalam diri adik-adik. Jangan-jangan adik gak bisa memberikan pengaruh yang baik itu karena adik-adik pun ternyata belum siap untuk memberikan pengaruh yang baik, karena adik-adik masih malah terpengaruh oleh hal-hal yang buruk di sekitar adik-adik. Coba adik-adik buat sebuah daftar 3 aja mengenai
hal-hal apa sih yang buruk yang ternyata mempengaruhi kehidupan adik-adik selama ini. Entah itu nyontek, entah itu bolos, entah itu adik-adik melawan ke orang tua, males-malesan. Coba adik-adik pikirkan, apa sih hal-hal yang membuat adik-adik tuh malah jadi terpengaruh sama hal-hal yang buruk. Selain itu, jangan cuma hal yang buruk dong ya. Selain hal yang buruk, adik-adik coba di sebelahnya adik-adik buat tulisan apa yang harus dilakukan supaya pengaruh buruk itu dihilangkan, bahkan adik-adik dapat memberikan pengaruh baik kepada orang-orang di sekitar adik-adik. Kakak harap daftar ini dapat kalian pergunakan sebagai panduan dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik mungkin ada yang umurnya masih 12, 13, 14. Kakak yakin jarang lah, kayaknya belum ada deh yang 16 tahun ya adik-adik. Kakak harap sama seperti Raja Yosia, kalian mulai mentransformasi diri kalian, mulai melakukan pembaruan terhadap diri kalian, sehingga kalian gunakan daftar itu sebagai pengingat kalian untuk melakukan dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Mungkin adik-adik bisa nargetin sebagai start yang baik sampai menuju ke umur 16 untuk menjadi landasan adik-adik untuk melakukan hal-hal yang besar sama seperti yang dilakukan oleh Raja Yosia. Oke, itu aja adik-adik firman kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh bersyukur Bapa atas berkat-Mu. Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu Bapa pada pagi hari ini dari Raja Yosia mengenai bagaimana kami anak-anak-Mu dapat menjadi orang yang membawa pengaruh baik bagi orang-orang di sekitar kami. Biar akhirnya Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk dapat berefleksi, dapat merenungkan di dalam segala hal yang sudah kami lakukan dalam kehidupan kami. Apakah hal yang bisa kami lakukan supaya kami dapat membawa pengaruh baik kepada orang-orang di sekitar kami, terutama kepada keluarga dan teman-teman sekolah kami Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua kami, biar akhirnya Engkau berikan mereka kesehatan di tengah kondisi pandemi ini Bapak. Berdoa juga untuk pekerjaan yang mereka lakukan agar dapat melakukan yang maksimal sesuai turut dengan kehendak-Mu. Berdoa juga untuk guru-guru dan pengajar di sekolah minggu Bapak, kakak kami, kiranya Engkau boleh memberikan mereka semangat dan kekuatan, juga hati yang berserah untuk terus mengikut Engkau Bapak. Berdoa untuk Pak Pendeta Suluh dan keluarga, Bu Sari, Lia, Saci, dan juga untuk para pelayan Bapak di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Seroja ini, untuk setiap mereka yang terlibat dalam pelayanan dalam bentuk apapun, kiranya Engkau sertai agar mereka dapat melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin agar dapat menjadi pribadi yang bijak dan boleh mengusahakan kesejahteraan bagi seluruh warga Indonesia Bapak. Ya Bapak, doa kami yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa ya di minggu depan. Dadah.